Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mata pelajaran apa? Tuh ya. Untuk lebih berkahnya acara ini atau lebih berkahnya kita pembelajaran dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Duduk siap. Sudah mulai. Baik, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya kita diberikan kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita absen dulu ya. Aditya, Aldi, Alia, Ardi, Bagas, Depajrul, Epa, Faik, Fian, Alpa, Jajang, Keila, Mila, M. Gifari, M. Azikri, Naila, Noval, Rafka, Redi, Revi Andriani, Reja, Rijal, Salsa, Siddiqi, Siti Alia, Sri Nurvita, Priscilia. Baik, yang berarti satu orang yang tidak hadir ya, Alpa. Dengan siapa? Siapa? Oh, Aldipah. Aldipah sakit ya? Tanggal 8. Baik, untuk hari ini akan membahas bab 5, yaitu peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus ya. Peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Untuk materinya nanti akan Bapak bagikan. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang perhatikan terlebih dahulu dan hitung ya, perhatikan kata-kata Bapak dan hitung nanti berapa ya. Ada berapa nyamuk? 5. Ada berapa? 5. Oke, ulangi. Fokus. Perhatikan ya, hitung. Ada berapa nyamuk? 4.
Ada 4. Awas, konsentrasi, perhatikan ya kata-kata Bapak, perhatikan dan hitung. Ya. Ada berapa nyamuk? 3. Kurang tepat semuanya ya. Instruksinya apa tadi? Perhatikan. Ada berapa kata-kata Bapak? Kalau ada berapa nyamuk, nah berarti berapa itu? Ada berapa nyamuk? Bukan dihitung tepukannya, tapi kata-katanya. Ada berapa nyamuk? Berarti berapa? 3. Kalau ada berapa nyamuk? 2. Ada berapa nyamuknya disatukan? Kalau ada berapa nyamuk? 1 kali. Tanpa spasi. Begitu ya. Coba sekarang tebak. Ada berapa nyamuk? 3. Nah, 3. Begitu ya. Paham tuh? Jadi dari simulasi tersebut mengajarkan apa? Konsentrasi. Ya, konsentrasi. Nah, dalam pelajaran kita hari ini kalian harus fokus dan konsentrasi. Baik, kita lanjut. Peradaban Islam Daulah Bani Umayyah. Kita akan fokus kepada kemajuan, ya. Apa saja dalam bidang apa saja kemajuan Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bukan ini ya. Kelihatan? Belum? Emang belum muncul? Loading, masih loading. Lama sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita, tolong dibacakan oleh rada keras. Ima, silahkan. Ima, bacakan. Tujuan pembelajaran setelah menyimak penjelasan dari guru peserta didik mampu 1. Peserta didik dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. 2. Peserta didik dapat membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga dapat Memetik nilai Islami dari kemajuan peradaban. Nah, jadi ada 2, tidak banyak ya. Kalian setelah pembelajaran ini harus mampu menjelaskan kembali kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Dari mulai pemerintahan, kemudian hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Jadi ada berapa? Nih. Dalam bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Berarti ada berapa bidang? 6 bidang. Yang kedua, kalian harus bisa membuat bagan timeline perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi timelinenya dari mulai tahun ke tahun atau dari mulai masa siapa dan masa siapa kerajaan pada masa raja siapa ya kemajuan di bidang itu. Jadi ada 2 ya. Yang pertama harus menceritakan kembali untuk kemajuan peradaban Islam. Yang kedua harus bisa membuat timeline. Next. Nah ini kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, mengapa Bani Umayyah berdiri dengan Damaskus sebagai ibu kotanya? Nah, nanti harus tahu kenapa Bani Umayyah itu berdiri dan kenapa di Damaskus sebagai ibu kotanya. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus? Nah, itu yang akan kita cari solusi atau cari jawabannya. Kemajuan dalam bidang apa saja Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, next.
Nah, sedikit mengulas kenapa Bani Umayyah bisa berdiri dan Damaskus sebagai ibu kotanya. Ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Hal ini menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan berdiri sebuah dinasti baru yang disebut dengan dinasti Umayyah. Nah, jadi dulu Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin tempatnya di Madinah, meninggal dunia, sehingga setelah sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib, Bani Umayyah berdiri di Damaskus didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah merupakan pendiri dinasti Umayyah. Nah, jadi ada pendirinya, ya. Kemudian dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun lamanya dengan 14 khalifah. Nah, waktu minggu yang lalu disampaikan ya, ada 14 khalifah, bahwa dari mulai Bani mulai Muawiyah sampai dengan yang terakhir itu kurang lebih ada 14 khalifah pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, sistem pergantian kepemimpinan pada Daulah Umayyah dilakukan secara turun temurun atau disebut dengan monarki. Contoh, ini Az-Zikri misalkannya punya ayahnya namanya misalkan Ahmad. Nah, maka didirikanlah kerajaan disebut kerajaan Ahmadiyah misalkan. Punya anak, Az-Zikri punya anak namanya misalkan Yazid. Nah, maka ketika Az-Zikri meninggal, otomatis anaknya sebagai khalifah. Nah, itu disebut dengan sistem kerajaan atau turun temurun. Nah, itu tata caranya. Perbedaan antara, kalau kita kan Indonesia presidensial. Kalau presidensial itu dipilih oleh rakyat. Makanya ada apa? Pemilu. Ya, ada pemilu. Next. Baik. Selanjutnya. Nah, ini perkembangan di bidang pemerintahan. Ada Diwan Ar-Rasail, departemen yang bertanggung jawab mengatur urusan terkait dengan surat. Ya. Baik, untuk lebih memperdalam khasanah pengetahuan kita akan bagi kelompok ya ke dalam 3 kelompok. Yang pertama untuk yang nanti disebutkan, ya, silakan berkumpul. Kelompok pertama di sebelah sini, kelompok pertama di sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ya. Untuk kelompok auditori, nih ya, auditori itu setelah Bapak tuliskan. Untuk yang auditori nanti membuat rekaman. Aditya, Aldi, ya, Bagas, Depajul, Eva, Faik, Keila, kemudian Neila, ya, itu di kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu visual ya, Alia, kemudian Mila, MG Pari, Az-Zikri, Noval, Rafka. Untuk sisanya kelompok yang belum disebutkan namanya di sebelah sini ya. Silakan langsung berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Silakan. Baik, silakan duduk senyaman mungkin. Baik, untuk selanjutnya waktu telah habis untuk pengerjaan. Silakan dari mulai kelompok 1 untuk mempresentasikan dan kelompok yang lain boleh menanggapi atau memberi pertanyaan. Ya, baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berupa rekaman audio
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan ditutup. Sekian rekaman audio hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 1 telah menyampaikan hasil rekaman audionya. Kemudian selanjutnya kelompok 2 berbentuk timeline poster. Silakan. Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Ke sini jalannya. Olip, silakan kasih jalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster yang bertema timeline. Poin 1, berdirinya dinasti Bani Umayyah. Poin 2, Umayyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah. Poin 3, pentingnya bersatu umat Islam. Pembangunan surga batu yang dibangun oleh Abu Marwan. Oke, nanyakan kan videonya. Acungkeun heula. 11 Masehi. Sekian presentasi dari kami. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan. Tuh ada tuh. Kapan Bani Umayyah berdiri? 661 Masehi. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang terakhir kelompok 3 tentang video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan hasil video kelompok kami. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Baik, alhamdulillah ya, untuk pembahasan kita telah selesai. Sebelum Bapak tutup, mohon perhatikan, Bapak akan sampaikan beberapa pertanyaan kepada kalian.
ya. Acungkan tangan yang mengetahui tahun berapa Bani Umayyah berdiri. Nah, ini dulu. 661 Masehi. Betul sekali, 661 Masehi. Untuk selanjutnya, sebutkan bidang kemajuan pada masa Bani Umayyah, bidang apa saja? 2 macam bidang. Sebutkan. Ya, silakan. Bidang apa saja? Ya, silakan. Administrasi dan militer. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Satu pertanyaan lagi. Ya. Siapakah khalifah pertama Bani Umayyah? Khalifah pertama atau pendiri Bani Umayyah? Coba, siapa ada yang tahu? Kurang tepat? Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, tepuk tangan untuk Mila ya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kemudian untuk ulangan atau formatif akan Bapak share melalui grup WA. Silakan kerjakan dalam Google Form ya. Dan hasilnya yang kurang maksimal Bapak akan adakan remedial karena KKM-nya 77. Kalau kurang dari itu akan diadakan remedial, dan yang sudah menguasai materi nanti akan ada pendalaman materi. Ya, dapat dipahami? Pak. Untuk minggu yang akan datang kita mulai masuk ke bab ke-6 ya. Bab ke-6 akan membahas tentang sholat ya, dan zikir. Akan membahas tentang sholat dan zikir. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan pimpin terlebih dahulu doa ya oleh KM. Silahkan. Siap. Sudah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke rumahnya masing-masing ya. Oke, stop pula tuh, itu candi stop tuh. Tenang.